Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat beraktivitas. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya Fatimah dengan NIM 3219196 akan mencoba menjelaskan mengenai teori produksi Islami. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman mengetahui apa saja konsep produksi Islami? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep teori produksi dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian produksi secara umum. Produksi merupakan urat nadi dari segala kegiatan ekonomi. Produksi tidak akan pernah ada, konsumsi tidak akan pernah ada jika tidak ada produksi. Distribusi juga tidak akan ada jika tidak ada produksi. Jadi, produksi merupakan segala pusat kegiatan untuk memenuhi segala kebutuhan. Secara umum, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang maupun jasa untuk dapat memenuhi segala kebutuhan manusia, baik secara teori maupun secara nyata, untuk memenuhi segala kebutuhannya, untuk melangsungkan kehidupan. Jika tidak ada faktor produksi, maka manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu pengertian produksi secara Islami. Di sini ada dua tokoh yang mendefinisikan teori produksi. Yang pertama menurut Syamsul Basri, di mana produksi adalah suatu kegiatan yang mengkaitkan nilai kebajikan mulai dari pengelolaan sumber-sumber yang diperbolehkan secara syariah, baik proses produksi hingga hasil produksinya. Yang kedua yaitu menurut Luqman Hakim, di mana produksi dalam Islam dapat diartikan sebagai bentuk usaha keras dalam mengembangkan faktor-faktor sumber yang diperoleh secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Jadi, dalam Islam, teori produksi didasarkan dengan syariah, dan secara umum produksi didasarkan secara konvensional. Yang ketiga, prinsip-prinsip produksi, di mana pada prinsip kegiatan produksi Islami terkait dengan seluruh kegiatan dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Secara umum, prinsip produksi terbagi menjadi 5. Yang pertama prinsip tauhid, yaitu didasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu harus berlandaskan dengan dalil Al-Quran maupun hadis. Yang kedua yaitu prinsip kemanusiaan, di mana jika kita memproduksi suatu barang maupun jasa, maka hasil produksi harus bermanfaat bagi kemanusiaan secara bersama. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan, di mana dalam melakukan proses produksi harus berlaku adil, baik dari manusianya, lingkungannya, ataupun alamnya. Jika tidak adil, maka kegiatan produksi tidak akan seimbang. Yang keempat yaitu prinsip kebebasan. Nah, pada prinsip kebebasan ini, kita berproduksi dapat melakukan secara bebas, namun harus memperhatikan hal-hal yang dilarang ataupun aturan yang ada di dalam kegiatan produksi tersebut, baik secara syariah maupun secara konvensional. Yang kelima yaitu prinsip tanggung jawab. Nah, dalam kegiatan produksi kita harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang kita lakukan. Jika tidak, maka itu akan melanggar kode etik dalam berproduksi. Yang keempat, faktor-faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu modal. Modal merupakan faktor utama dalam kegiatan produksi, kunci dari segalanya. Kenapa? Karena jika tidak ada modal, maka kegiatan produksi juga tidak akan berjalan. Karena dari mana usaha yang kita kelola jika tidak ada modal?
Yang kedua yaitu tenaga kerja. Nah, pada kali tenaga kerja, maka itu merupakan faktor kedua. Jika tidak ada faktor tenaga kerja, maka kegiatan produksi juga tidak akan berjalan. Karena siapa yang akan melakukan jika tidak tenaga kerja itu sendiri yang melakukan produksi. Yang ketiga yaitu tanah. Tanah adalah faktor produksi yang ketiga, yaitu mencakup tentang sumber daya alam, baik secara biotik maupun non-biotik. Karena dalam berproduksi kita juga membutuhkan sumber daya alam, karena bahan-bahan yang kita dapatkan kemungkinan besar dari sumber daya alam tersebut. Yang keempat yaitu kewirausahaan, adalah keahlian atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja itu sendiri. Jadi dalam berproduksi kita harus mempunyai skill atau keahlian agar produksi yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu aktivitas produksi dalam Al-Quran dan hadis, yaitu terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, dalam surat ini dapat kita simpulkan bahwa kita berproduksi harus berlandaskan Al-Quran dan hadis, yaitu sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Karena Allah lah yang mengatur dan memiliki alam semesta ini. Dan hasil produksi yang kita produksi harus bermanfaat bagi seluruh manusia. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya, pendengar, dan lain sebagainya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Zulia Putri dengan NIM 3219179 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah teori yang membahas tentang bagaimana produsen mendayagunakan sumber daya yang ada agar keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang optimal. Sedangkan perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi, sehingga bisa diterima masyarakat dan menghasilkan laba. Di dunia pada saat ini, orang yang baik dan jahat, begitupun dengan perilaku produsen, ada yang baik dan ada yang buruk. Produsen yang baik itu produsen yang melakukan kegiatan produksi dengan jujur, tidak mengganti barang-barangnya dengan tidak semestinya. Sedangkan produsen yang tidak baik itu produsen yang melakukan kegiatan produksi secara tidak jujur, banyak yang mengganti bahan-bahan untuk produksinya dengan semestinya. Produsen muslim tidak boleh berbuat mudarat bagi dirinya maupun masyarakat dengan hasil produk yang dibuatnya. Produsen yang melakukan produksi barang atau jasa dalam naungan sistem ekonomi konvensional tidak mengenal batas-batas halal dan haram. Keinginan mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang dapat diproduksinya dalam berbagai macam usaha dan keuntungan material. Mereka tidak berpikir apakah produk yang mereka hasilkan memberikan manfaat atau mudarat, baik atau buruk, sesuai dengan nilai dan akhlak atau tidak. Hal yang penting bagi mereka adalah bagaimana memproduksi barang apa saja yang dapat menghasilkan hasil maksimum. Sedangkan seorang produsen muslim tidak boleh memproduksi sesuatu tidak halal. Produsen muslim tidak boleh berbuat mudarat bagi dirinya maupun masyarakat dengan hasil produk yang dibuatnya. Barang siapa memproduksi barang yang diharamkan memakainya, maka ia dianggap sebagai pemakainya. Sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang dapat merusak akidah yang syahih dan akhlak yang utama, dan segala sesuatu yang melucuti identitas umat, menggoncangkan nilai-nilai agama dan akhlak, menimbulkan hal yang sia-sia dan menjauhkan dari keseriusan, mendekatkan kepada kebatilan dan menjauhkan kebenaran,
mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat. Produsen yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zuripa, NIM 3219202. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang biaya produksi. Adapun yang pertama, pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai segala aktivitas produksi. Biaya produksi diharapkan bisa maksimal, akan tetapi harus dipahami secara integrasi dengan hasil produksi. Adapun menurut Mulyadi, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Kemudian menurut Bustami dan Nurlela, biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian yang kedua, berbagai pengertian biaya dalam menganalisis biaya produksi yang dibedakan menjadi dua jangka waktu, yaitu jangka pendek yang dimana waktu sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya, dan jangka panjang, yaitu jangka waktu dimana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Adapun biaya produksi dalam jangka pendek, yaitu analisisnya mengenai biaya produksi jangka pendek akan memperhatikan tentang biaya produksi rata-rata yang meliputi biaya produksi total. Adapun biaya total atau total cost, yaitu keseluruhan jumlah produksi yang dikeluarkan. Kemudian biaya tetap rata-rata atau average fixed, yaitu apabila biaya tetap total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu yang dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Kemudian biaya variabel atau average variable cost, yaitu apabila biaya berubah total untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Kemudian biaya total rata-rata atau average cost, yaitu apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Kemudian biaya marginal atau marginal cost, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Kemudian adapun biaya produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, biaya iklan. Perusahaan barang konsumsi biasanya mengeluarkan biaya lebih besar untuk iklan, diikuti promosi, penjualan, kemudian penjualan perorangan, dan yang terakhir humas. Kemudian elemen-elemen biaya produksi mencakup yang pertama, biaya lahan langsung. Biaya lahan langsung ini timbul karena pemakaian bahan untuk pembuatan suatu barang. Kemudian biaya bahan langsung merupakan harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Adapun biaya tenaga kerja ini merupakan satu biaya konferensi yang di samping biaya overhead pabrik yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah elemen biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang terdiri dari beban tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya pabrik lainnya. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama,
penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, seperti biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan. Kemudian biaya penyusutan aktiva tetap. Kemudian yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang diantaranya biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik semi variabel. Kemudian yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya. Menurut hubungannya dengan departemen, yang diantaranya yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan, dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Suci Azahra, NIM 3219200. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu efisiensi produk dan skala ekonomi. Yang pertama, efisiensi produk. Menurut Karim, mengertikan efisiensi adalah melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Efisiensi dikenal sebagai salah satu kombinasi untuk menghasilkan kinerja, dan pada umumnya efisiensi merujuk pada penggunaan minimum sejumlah input tertentu guna menghasilkan sejumlah output tertentu. Secara sederhana, menurut Napirin, efisiensi dapat berarti tidak adanya pemborosan. Efisiensi produk merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Produksi yang efisiensi memerlukan waktu, sama seperti diperlukannya input konvensional tenaga kerja yang sering dipakai sebagai patokan, yaitu bagaimana mengatur penggunaan input sesederhana mungkin rupa sehingga nilai produksi marginal suatu input sama dengan harga output. Yang kedua, skala ekonomi. Skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersama dengan meningkatnya jumlah produksi. Output yang dapat digandakan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Dengan kata lain, perusahaan sedang menikmati skala ekonomi ketika dapat melipat gandakan outputnya dengan biaya lebih sedikit dari 2 kali lipat produksi. Sebaliknya, perusahaan berada dalam skala disekonomi, yaitu ketika 2 kali lipat outputnya membutuhkan lebih dari 2 kali lipat biaya, yaitu terdapat 3 kasus berbeda dalam nilai retur skala menurut Pindyck dan Rabinowitz, yaitu yang pertama, increasing return to scale, merupakan output yang jumlahnya lebih dari 2 kali lipat apabila semua input digandakan. Yang kedua, constant return to scale, merupakan output yang jumlahnya berlipat ganda bila semua input digandakan. Yang ketiga, decreasing return to scale, merupakan output yang jumlahnya kurang dari 2 kali lipat bila digandakan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perbandingan konsep produksi Islam dan konvensional. Perbandingan antara konsep produksi dalam Islam dan konsep produksi dalam konvensional dapat dilihat dari orientasi produksi ekonomi konvensional dan ekonomi. Pijakan utama yang dibangun ekonomi konvensional dalam berproduksi adalah memaksimalkan keuntungan dan menekankan seminimal mungkin biaya. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Upaya memaksimalkan keuntungan tersebut terkadang membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi pada saat berproduksi, sehingga tidak jarang sikap ini menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya meskipun mungkin tidak melakukan pelanggaran hukum formal. Paradigma ekonomi konvensional berbeda dengan paradigma yang dibangun oleh ekonomi Islam, di mana produksi dalam ekonomi Islam menjangkau makna yang lebih luas. Produksi tidak hanya mencapai aspek yang bersifat materi atau keduniaan, tetapi produksi menembus batas dimensi yang bersifat rohani dan keakhiratan sebagai upaya untuk mencapai maslahah dan falah. Sehingga dalam melakukan produksi yang dijadikan standar utamanya adalah maslahah maksimal dengan nilai manfaat yang diambil dari produksi yang halal serta tidak membahayakan diri sendiri maupun sekelompok masyarakat. Dengan demikian, produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya menyandarkan pada permintaan pasar untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar, melainkan juga mempertimbangkan kemaslahatan sehingga keuntungan yang diperoleh seimbang dengan modal yang dilakukan. Yang kedua yaitu faktor dan tujuan produksi. Kegiatan produksi membutuhkan sebagai jenis sumber daya ekonomi yang disebut input ataupun faktor produksi. Faktor produksi adalah segala hal yang menjadi masukan atau input secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Tidak ada kesepakatan yang bulat di antara para pakar ekonomi tentang faktor produksi. Perbedaan klarifikasi faktor produksi, misalnya ketidakseragaman tentang definisi, karakteristik maupun peran dari masing-masing faktor produksi dalam menghasilkan produk. Menurut Muhammad Rawas Kolahji dalam kitabnya menyebutkan bahwa faktor produksi ada 3. Yang pertama itu modal, yang kedua tenaga kerja, dan ketiga sumber daya alam. Sedangkan tujuan produksi menurut Islam adalah menyediakan barang dan jasa yang bersifat material dan spiritual untuk memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, bahwa tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang dapat terwujud, yaitu memenuhi kebutuhan manusia pada takaran modern. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.